Kebenaran adalah bentuk cahaya yang memancar dari yang gaib. Ia terlihat dan memancar kembali kepada yang gaib. Dan kebenaran itu melampaui segala cahaya dan menjadi cahaya di atas cahaya. Dan benderangnya memancar ke seluruh purnama. Titiknya yang paling terang menjulang ke angkasa yang diselimuti oleh rahasia. Ini kalau cuma kamu baca, kamu ndak paham. Ya, jadi hampir semua sufi Persia menganalogikan kebenaran dengan cahaya, dan puncaknya kebenaran adalah cahaya maha cahaya. Kalau dianalogikan ya, cahaya itu bukan kok kayak cahaya beneran, tapi ini semacam analogi. Sama kayak kamu melihat sesuatu, matamu siap, sesuatunya juga siap. Tapi kalau cahayanya nggak ada, nggak akan terlihat. Jadi kebenaran itu ketika ada cahaya, dialah yang mengantarkanmu pada pemahaman. Akalmu juga begitu, otakmu siap, yang mau dipikir siap. Tapi kalau nggak dapat pancaran cahaya dari Allah, kalian nggak akan bisa nangkep pengetahuan. Para ilmuwan secanggih apapun nggak akan bisa moto gimana kerja otak menangkap pengetahuan. Itu sama kayak mata yang atas fasilitas cahaya dia bisa paham sesuatu, bisa melihat sesuatu. Jadi otakmu itu ada sambungan transmisinya dengan Allah. Bentuk transmisinya itu cahaya. Makanya para ulama zaman dulu menyebut al-ilmu itu nurun. Ilmu itu cahaya. Gitu loh. Jadi pengetahuan apapun yang kamu pahami berarti ada cahaya yang terpancar di situ. Dari situ kamu bisa paham. Jangan gaya merasa kamu pinter bisa paham sendiri. Kalau Allah tidak ngasih nurnya, kamu tidak akan paham, kamu nggak akan bisa lihat. Itu analogi cahaya. Maka semakin kamu dekat sama Allah, semakin kamu makrifat. Kenapa? Cahayanya semakin terang. Kenapa? Allah lah sumber cahaya itu. Allah lah sumber semua pengetahuan. Bagaimana cahaya adalah perantara kebenaran. Sekarang kita masuk ajaran pertamanya, Al-Hallaj. Setiap orang bisa ngobrol sama Allah. Tidak ada jarak, tidak butuh perantara. Syaratnya apa? Bersihkan egomu, bersihkan dirimu, sampai kamu layak untuk Allah datang padamu. Jadi kalau dirimu bersih, Allah layak datang, Allah akan datang. Singkirkan sifat-sifat duniawi. Dengan asumsi ini terus para sufi merumuskan banyak sekali ajaran yang intinya adalah setiap kita bisa berhubungan langsung sama Allah. Tidak harus pakai banyak perantara macam-macam. Nah, ini sebenarnya kritik zaman itu pada dominasi orang-orang Arab. Jadi Persia ini awalnya adalah dinasti besar, kerajaan besar menguasai hampir 3/4 dunia. Begitu Islam datang, dia kalah. Terus apalagi sejak era Umayyah dilanjutkan sampai Abbasiyah, ada bau Arabisme yang kuat. Gubernur harus Arab, khalifah harus Arab, apa-apa harus Arab. Bahkan ulama, kiai dianggap Arab lebih afdol. Kan ada gambaran kayak gitu. Dianggapnya kita ini agak jauh sama Allah, yang lebih dekat sama Allah itu yang Arab. Kan ada ya, sampai hari ini kan pandangan kayak gini ada. Jadi pokoknya enggak, kita harus manut sana. Orang sana pasti lebih alim daripada kita. Ada kan persepsi kayak gitu. Nah, para sufi Persia ingin membongkar itu. Enggak ah. Setiap orang punya hak atas Allah.
Dia bukan hak eksklusif para ulama tertentu, orang-orang tertentu. Dari situ saya bilang tadi muncul banyak sekali ajaran. Yang paling terkenal kan 3. Ittihad, Abu Yazid Bustami, kemudian hululnya Al-Hallaj ini, dan yang ketiga wahdatul wujudnya Ibnu Arabi. Yang paling puncak terkenal dalam tradisi tasawuf falsafi. Oke, jadi itu ajaran-ajaran. Jadi awalnya hulul ini, manifestasinya apa? Kalau orang sudah mengalami hulul, maka jika seseorang sudah sangat dekat sama Allah, kalau di para sufi bahkan gak cuma dekat, jadi satu. Itu kalau dia ngomong, yang ngomong bukan dia tapi Allah. Kalau dia mendengarkan, kalau dia berbuat, semuanya bukan dia tapi Allah. Kehendaknya bukan kehendak dia tapi sudah kehendak Allah. Ya kayak kamu kalau jatuh cinta itu loh kan, apa-apa kan sudah dia, bukan kamu lagi. Ini biasanya ada apa aja yang terbayang dia. Nah itu ketika orang sudah sangat dekat jatuh cinta, maka jatuh cintalah sama Allah, maka pikiranmu, ucapanmu, perbuatanmu ya selalu isinya Allah. Nah itu gambarannya. Kalau ketika orang jatuh cinta itu kan egonya nyisih, dimasuki oleh ego yang dia cintai. Dirinya sudah nggak berarti apa-apa. Dan itu kan para sufi mati-matian menjelaskan ini. Beberapa malah bikin cerita-cerita alegoris. Misalnya bikin Laila Majnun lah, bikin Shirin Farhat lah. Itu sebenarnya sindiran untuk jatuh cintalah sama Allah kayak kamu kalau jatuh cinta sama lawan jenismu itu loh. Harusnya lebih dalam dari itu. Kayak Laila Majnun itu kan gimana orang sampai segila itu. Bukan gila, tapi sampai segila itu ketika jatuh cinta. Ketika kamu sudah dekat dengan sesuatu, cinta dengan sesuatu, biasanya dirimu lenyap. Yang ada hanya dia. Dan itu yang dialami oleh para sufi, termasuk Al-Hallaj. Oke, kita lihat lagi. Hulul itu jenisnya ada 2, coba ya. Yang pertama hulul sayyaroni dan ada hulul jawari. Yang Al-Hallaj ini masuk jenis hulul yang pertama. Ketika bersatu, yang kelihatan hanya satu. Yang lain ketika 2 hal bersatu, hanya satu yang kelihatan, yang lain nggak kelihatan. Tapi kalau hulul jawari, bersatu tapi dua-duanya tetap kelihatan. Kalau sayaroni itu contohnya, kalau kamu nanam punya tumbuhan terus kamu siram air. Air ini kan diserap oleh tumbuhan, airnya nggak kelihatan, yang kelihatan tumbuhannya. Kebalikannya kalau yang jawari, kayak air yang ditaruh di dalam gelas kayak gini. Ini kan gelasnya kelihatan, airnya juga kelihatan. Nah, ini namanya hulul jawari. Nah Al-Hallaj termasuk jenis yang pertama, karena ketika Allah masuk dalam dirimu, Allahnya nggak kelihatan, Al-Hallajnya yang kelihatan. Dan padahal Al-Hallajnya sudah nggak ada, yang ada hanya Allah. Itu makanya terus dia bilang ana al-haq. Nanti kita lihat kenapa ada kalimat ana al-haq. Jadi jenisnya hulul itu ada 2. Jadi persatuan yang melenyapkan dan persatuan yang sama-sama ada. Kita lihat kenapa bisa begitu. Baru masuk ke asumsinya. Jadi para sufi punya asumsi dalam diri kita ada 2 aspek. Yang pertama aspek nasut, dan yang kedua aspek lahud. Nasut itu kemanusiaan, lahud itu ketuhanan. Jadi jangan salah, Allah sejak awal sudah bilang wa nafakha fihi min ruhi. Ya kan? Wa khalaqa adama ala suratihi. Atas gambaran citranya Allah, Allah meniupkan ruhnya dalam dirimu. Nah, maka kita ini manusia tapi punya dimensi ketuhanan.
Sebaliknya, dalam diri Tuhan, ini yang kalimatnya agak ada lahud ketuhanan tapi juga nasut. Lah kok Allah ada kemanusiaannya? Nasutnya Allah itu yang lahud dalam dirinya manusia. Jadi dimensi kemanusiaannya Allah itu sebenarnya dimensi ketuhanan yang ada dalam diri manusia. Maka kan gitu, kalau pingin Allah masuk dalam dirimu, nasutmu yang manusia sisihkan, biar tersisa lahutnya. Dan lahutmu itu nasutnya Allah ketika Allah memanusia. Dari situ Allah bisa masuk dalam dirimu. Ini juga yang harus kamu ulang besok di rekaman. Jadi nggak bisa sekali dengar langsung paham. Jadi ada Tuhan, ada manusia, ya kan? Kalau kamu pingin Tuhan masuk, sisihkan manusianya, karena nggak mungkin Tuhan nyampur. Tuhan bersatu dengan dirimu. Seandainya toh nyampur kayak itihad, yang hilang bukan Allah tapi kamu. Kayak setetes air yang nyampur ke laut. Jadi seandainya itu nyampur. Tapi kalau di lahat tidak nyampur, tapi siapkan aja kondisimu, sisihkan nasutmu, sehingga yang tersisa lahud. Kalau lahud ada, maka Allah bisa masuk. Bikin dirimu kompatibel sama Allah, biar Allah bisa masuk. Kalau programmu program manusia, ya Tuhan nggak bisa masuk. Programmu harus program Tuhan, biar Allah bisa masuk. Jadikan dirimu siap untuk Tuhan masuk dalam dirimu. Nah, itu nasut dan lahud. Bukan berarti terus dirimu membuang kemanusiaannya, enggak. Sisihkan dulu. Jangan dikuasai oleh yang nasut. Tapi penguasanya harus yang lahud, yang Tuhan. Biarkan kehendakmu adalah kehendaknya Allah, ucapanmu adalah ucapannya Allah, perbuatanmu adalah perbuatannya Allah. Itu berarti dirimu kompatibel sama lahud. Dari situ Allah akan datang padamu. Nah, kalau sudah bisa kayak gini, jadi wali kalian. Ya, wali itu kan semacam itu. Kalau di Al-Quran cirinya wali itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Selama di hatimu masih ada takut, apapun jenis ketakutan itu, takut besok kerja apa, takut besok ujian bisa ngerjain apa enggak, takut kapan ya lulus kuliah ini, takut kok untuk pacar, jangan-jangan enggak laku, takut. Kalau masih banyak ketakutan berarti makomu belum wali. Nah ya, jadi wali itu dia tidak punya takut apa-apa. Itu ciri paling gampang. Selama masih ada takut di hatimu, itu sebenarnya kamu masih belum 100% percaya pada Allah. Jadi cirinya itu, kalau kamu ingin jadi wali, bisa ndak semua kekhawatiranmu hilang, imannya jadi 100%, ndak galau oleh apapun. Ingat aja, syukur-syukur bisa dijalani. Ya rada abot memang. Oke, malam ini kamu ingat-ingat referensi-referensinya. Siapa ngerti bisa menempuh jalan itu. Oke, terus itu asumsi-asumsinya. Prosesnya gimana untuk menyisihkan nasut? Mau tidak mau harus riyadhah diniyah. Jadi latihan rohani. Ya namanya latihan loh, mesti agak berat. Uzlah, kemudian tafakur, muhasabah, sholat malam. Pokoknya mendidik diri agar tidak jatuh cinta sama dunia. Nah ini rada abot. Kalau usia-usia kalian mungkin ya masih ambil nafas besar. Ya, jadi ya abot. Ya semangatmu kan naik turun. Jadi riyadhah, latihan batinmu dengan cara memberdayakan fisikmu untuk mengarah ke batin. Jadi kiblatnya harus semuanya Allah. Dunia itu boleh kamu tunggangi,
tapi ngadepnya ke belakang. Biasanya sufi-sufi humor yang tentang Nasruddin Hoja itu, simbolnya sufi itu kan naik keledai, tapi tidak ngadep ke depan, ngadep ke belakang. Keledai itu simbol dunia. Ya kita butuhlah dunia, butuh makan, butuh minum, tapi ngadepnya ke belakang. Maksudnya kiblatnya jangan kiblat dunia, kiblatnya tetap ke atas Allah. Oke, nah riyadhah diniyah itu latihlah dirimu biar tidak, apa nek basa Jawane dulu kiai-kiai bilangnya kepencut, terpesona, jatuh cinta dengan dunia di level apapun. Bukan berarti kamu tidak butuh dunia, butuh, tapi dia rankingnya bawah, tidak penting. Punya uang banyak syukur, tidak punya uang tidak apa-apa. Oke, jadi itu riyadhah. Begitu kamu tidak lagi terpesona, tidak lagi jatuh cinta oleh dunia, maka jiwamu mulai kompatibel sama Allah. Tapi kalau dunia masih bikin kamu sibuk, cirinya yang gampang tadi, kamu masih banyak ketakutan-ketakutan, kekhawatiran-kekhawatiran, yo agak susah Allah masuk. Maka riyadhah, latihan. Riyadhah yang paling efektif itu yang istiqomah tadi. Makanya Nabi bolak-balik nyuruh istiqomah, itu melatih diri. Mungkin tidak urusan kuantitasnya, tapi kualitasnya. Sufi tidak sufi itu tidak tergantung kekayaan, tapi bagaimana batinmu tidak jatuh cinta pada dunia. Ya, cirinya tadi, nggak ada hal dunia apapun yang bikin kamu takut dan gelisah. Yang bikin kamu takut dan gelisah cuma satu, kalau kamu merasa jauh sama Allah. Oke, jadi itu proses riyadhah diniyah. Biasanya kalau para sufi latihannya ada makomatnya, ada step-stepnya. Dan hulul ini termasuk makom-makom puncak. Kalau di Ghazali puncaknya ma'rifat, pemahaman puncak tentang Allah. Begitu dunia nggak merisaukanmu, kamu lebih cepat bahagianya. Nah, maka perlu riyadhah diniyah, mujahadah.